Hai, assalamualaikum, welcome to my channel. Bersama saya Nola Caroline. Kali ini saya mau bagi tutorial bagaimana caranya menjahit kerah Shanghai rapi, cepat, dan mudah. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya untuk video-video terbaru dari aku. Nonton sampai selesai agar kamu tidak ketinggalan stepnya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Untuk membuat kerah Shanghai, langkah pertama yaitu menyatukan garis bahu dengan bahu, kemudian dipentul. Kita pentul juga di sekeliling lehernya. Tahap berikutnya adalah menjiplak kerah. Sebelum menjiplak kerah, kita letakkan kerah itu jangan melengkung lebar, tapi harus melengkung mulus seperti bentuk lingkaran kerah. Untuk mengukur kerah, kita kira-kira jaraknya itu 1 cm dari ujung kerah. Pastikan ujungnya pas. Kalau tidak pas, kurang atau lebih, itu kamu bisa menambahkan dari cetakan kerahnya. Tahap berikutnya adalah menjiplak kerah. Kita bisa lihat di bagian yang mengkilat dan ini bagian yang tidak mengkilat. Kemudian kita jiplak. Nah, ini ada 2 kerah, kemudian kita jiplak dengan cara kita aduk kilat dengan kilat, dan kerah satu lagi juga diadu kilat dengan kilat. Tujuannya untuk mendapatkan pasangannya masing-masing. Nah, inilah hasilnya, 2 kerah, 2 pasang kerah depan dan belakang. Kemudian kita setrikanya kita skip aja ya. Tahap berikutnya kita menggunting. Perhatikan waktu kita menggunting itu kita beri kampuh. Untuk bawahnya itu sekitar 1 cm atau 1,5 cm, dan untuk sisi kanan kiri dan atas itu 0,5 cm aja sudah cukup. Dan inilah penampakan kerah yang telah kita setrika dan kita gunting, 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Tahap berikutnya adalah kita menyematkan merek di belakang kerah bagian kiri. Sematkan merek pas di ujung 1 cm dari ujung kerah bagian belakang. Pastikan posisi mereknya itu pas di tengah-tengah. Tahap selanjutnya yaitu kita menjahit merek. Pastikan jahitannya pas di pinggir, jahit dengan rapi. Setelah dijahit merek, kemudian kita satukan kerah bagian depan dan bagian belakang. Sebelum dijahit, baiknya kita pentul dulu. Kita rapikan bagian depan belakang itu sama bentuknya sesuai dengan bentuk kerahnya. Waktu dipentul, pastikan pentulnya harus pas biar tidak meleset waktu kita menjahit. Pastikan posisi ujung jarum itu pas di ujung kerah. Dijahit pelan-pelan aja, jangan sampai meleset. Karena kalau tidak pas, bentuknya pun tidak cantik.
Kemudian kita racik. Pastikan waktu meracik jangan sampai kena jahitan. Setelah diracik, kemudian kerah kita balik pelan-pelan, jangan sampai kerahnya itu terlepas. Kemudian kita rapikan bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan cara menggunakan gunting. Berikutnya adalah proses setrika, kita skip aja ya. Setelah disetrika, kita gabung ujung depannya dengan cara dijahit. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita menjahit dan melipat kerahnya. Caranya dengan menjahit ujung kerah bagian depan diadu dengan ujung kerah bagian depan, disesuaikan dan disamakan ujung-ujungnya. Setelah kita jahit, inilah bentuknya. Bisa dilihat ujungnya bertemu dan tidak renggang. Langkah berikutnya adalah menyatukan kerah dengan leher bagian badannya. Pastikan kita mencari tengah leher dengan membagi dua. Kemudian kita pentul kerahnya itu, jaraknya dari ujung leher itu 1 cm ke bawah, pas di tengah-tengah. Pertama kita lakukan di ujung kerah dulu, pas di tengah-tengah kerah, kemudian di ujung belakang kerah, kemudian pas di tengah kerah. Kemudian baru kita bisa pentul sekelilingnya karena posisinya udah pas dan tidak berlebih. Pastikan waktu kita memantulnya itu jaraknya harus sama rata 1 cm, nggak ada yang kurang atau yang lebih. Jadi nanti kalau udah selesai dijahit, hasilnya pasti mulus, nggak bergelombang-gelombang jahitannya. Perhatikan bagian ujung kerah itu di resletingnya itu ada seperti lem. Nah, kita pentul pas di ujung lem yang teratas, yang bagian kerah itu ya. Karena kalau nggak pas ujungnya itu, nanti hasilnya bakalan naik turun kerahnya. Jadi kita pastikan harus pas biar tidak meleset waktu di resleting. Kita pentul sekeliling kerah. Tahap berikutnya adalah kita menyatukan kerah dengan leher bagian badan dengan cara kita jahit di bagian ujungnya dulu. Jahit, pastikan ujung jarum itu pas di ujung kerah. Setiap kita menjahit, kita perhatikan bagian atas dan bagian bawahnya itu jangan sampai ada yang meleset atau terlipat. Pastikan kalau kita menjahit kerah itu nggak usah buru-buru ya. Yang penting hasilnya itu rapi. Setiap kita jahit, tarik pentul pelan-pelan satu-satu begitu. Jahitannya sudah mau dekat pentul, baru kita tarik pentulnya. Tujuannya biar jahitannya tidak meleset. Buat kamu yang pemula, yang nggak biasa jahit dengan pentul, kamu bisa jelujur dulu. Jangan dipaksakan langsung dengan pentul kalau memang jahitannya belum rapi. Karena hasilnya kalau dengan jelujur itu jahitannya sekali jadi, nggak perlu di dedel-dedel lagi.
Jahitnya pelan-pelan dan pastikan waktu jahit pertama dengan jahit terakhir itu jahitannya pas di ujung batas lem yang ada di resleting itu. Setelah dijahit, kamu cek lagi jahitannya, apa ada yang terlipat. Kalau ada yang terlipat, segera diperbaiki. Langkah selanjutnya yaitu racik. Sebelum diracik, kita racik dulu bagian tengah. Pastikan waktu kita racik itu jangan kena jahitan. Tujuannya supaya mempermudah waktu kita melipat kerahnya. Setelah itu baru kita racik sekeliling kerah bagian dalamnya. Pastikan waktu meracik bagian bahu itu jangan sampai kena racikan. Karena kalau di bahu itu kamu racik, misalnya ada kesalahan-kesalahan di bagian bahu, kamu agak susah memperbaikinya karena bahannya itu sudah rusak karena tergunting. Setelah diracik, kemudian disetrika ke dalam supaya nurut dan mempermudah kita melipat kerahnya. Lipat bagian kerah itu masuk ke dalam, langsung dibentul. Bentul pas di antara jahitan kerahnya. Untuk mempermudah kita melipat, kita bisa menggunakan bantuan gunting untuk menekan kambuh bagian dalam sebelum kita pentul. Pastikan waktu pentul, lipatan yang dalamnya itu sisakan sedikit saja untuk kambuh jahitnya. Jangan lebar sekali, nanti nggak bagus, nggak cantik hasilnya. Lipatnya pelan-pelan supaya rapi. Pastikan waktu kita melipat itu tidak ada yang besar dan kecil, dan jangan sampai ada yang berkerut. Nah, ini penampakannya setelah kita pentul. Kemudian kita jahit di antara jahitan kerah dengan leher. Pastikan jahitnya pelan-pelan aja. Jahit pelan-pelan, angkat satu pentul, jahit lagi, angkat satu pentul, jahit lagi. Jangan langsung ditarik semua pentulnya, karena kalau ditarik semua lipatan dalamnya atau di bagian bawahnya itu cepat terlepas. Pastikan waktu menjahit kamu lihat lagi bagian belakangnya sebelum dijahit, mana tahu nanti ada bagian yang terlipat atau mungkin tersilap jahitannya. Pastikan jari waktu kita menjahit itu tidak jauh dari sepatu mesin. Tujuannya biar kerah bagian bawah itu tidak mudah terlepas.
Dengan ekstra hati-hati kamu angkat jarumnya pelan-pelan. Jarum pentul itu didorong agak ke depan, karena mungkin waktu jahit tebal kan agak susah kita jalanin mesinnya. Dan inilah penampakan kerah yang sudah kita jahit di bagian belakang, dan ini bagian depannya. Dan inilah kerah Shanghai ala Denola sudah jadi. Perhatikan ujungnya pas sama, tingginya juga sama, bentuk depannya juga sama. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you on my next video.